Baik, perhatikan. Disebutkan oleh para ulama kita, diantaranya dari Imam Syafi'i rahimahullah, ya, kalau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini perkataan Imam Syafi'i, bukan hadis ini. Ya. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Ya. Nah, kemudian Imam Ahmad rahimahullah pernah badannya itu atau bajunya penuh dengan tinta. Karena orang dulu itu kalau mau menulis dicelup dulu di tinta penanya, kemudian ditulis, habis dicelup lagi. Sekarang enak tinggal pegang keyboard sama mouse, selesai nanti di komputer, ya. Nah, jadi ketika badannya penuh dengan tinta ditanya Imam Ahmad, ya Abu Abdillah, sampai kapan kamu terus bergelut dengan tinta? Maka kata Imam Ahmad, ya, ma'al mahbara ilal mahbara, bersama dengan tinta sampai ke liang lahat, sampai ke kubur. Artinya menuntut ilmu terus. Nah, berarti kesimpulannya dari dua perkataan ulama kita ini, bahwa menuntut ilmu itu adalah awal segala sesuatu. Bagaimana mau dapat wanita solehah kalau nggak punya ilmu? Wanita solehahnya juga nggak mau. Iya kan? Iya kan? Orang sini mengatakan, sini kalian, ya, lihat dirimu. Jangan sampai kita mengharapkan wanita solehah, kita bukan seorang laki-laki soleh. Ya kan? Jadi seorang wanita solehah tentunya mengharapkan laki-laki yang soleh. Sekarang, bagaimana bisa menjadi seorang laki-laki soleh kalau tidak punya ilmu? Tidak mungkin. Jadi semua diawali dengan ilmu. Ya, jadi awali segala sesuatu dengan ilmu. Awali segala sesuatu dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Dan ilmu itu kebutuhan kita lebih dari kebutuhan makan dan minum. Kata para ulama, an-nas yahtaju ila ilmin atau ila ilmi aktsar min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Manusia butuh kepada ilmu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Li'anna ta'ama wasyaraba yahtaju marratan aw marratain fi kulli yawm. Karena manusia butuh kepada makan dan minum itu 2 kali atau 3 kali atau 1 kali dalam sehari. Sedangkan ilmu dia butuhkan terus. Maka ilmu kebutuhan yang tidak terus sepanjang nafas dibutuhkan ilmu. Tidak bisa tidak, dia butuh dengan ilmu dalam segalanya. Untuk menggait seorang wanita butuh ilmu kan? Nah, tapi tentunya saya tidak mensarankan ilmu pelet ya. Nah, ilmu doti ya, karena itu bukan ilmu yang diinginkan di sini. Tapi bagaimana untuk menjadi seorang laki-laki yang soleh sehingga ketika melamar seorang wanita dia tidak berat untuk menolaknya. Nah, gitu ya. Insyaallah. Baik, itu saja mungkin jawaban saya. Intinya semua diawali dengan ilmu. Untuk membimbing kita dapatkan wanita soleh tentunya mereka harus dibimbing. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita. Bagaimana dia mau membimbing menjadi pemimpin kalau dia tidak punya ilmu? Jadi masih ada kesempatan insyaallah ya. Sudah, ada lagi? Mungkin ada 1 atau 2 lagi. Silakan. Salam. Jadi misalnya dalam hidup kita tidak ada yang namanya asuran hidup yang kurang. Ilmu agama dia dikatakan mati, dikatakan mati. Yang tadi dari biasanya itu tidak buat dari berapa sekian daripada mati di neraka itu. Dan yang tepat sebenarnya mati itu adalah misalnya sebenarnya itu yang kita paham, yang kita paham. Sementara kan dalam kajian-kajian Al-Quran banyak sekali yang kembali mati. Misalnya pada ayat yang membahas masalah Nabita, bahwasanya dia tidak bisa hadis dan lain sebagainya, tapi dia menyediakan yang pertama pertanyaan yang kedua, gimana sebenarnya faktor utama atau pemicu dari terjadinya perbedaan antara ilmu pengetahuan dengan ilmu agama. Kan biasa orang itu yang ilmu pengetahuan tidak diprogram sama saya sama ini. Dan ini sebenarnya yang menjadi permasalahan dalam hidup kita.
dan praktik masjid pertama saja ilmu apa saja ilmu bahasanya yang sebenarnya ini bagaimana cara menjelaskannya makanya di mana ilmu pengetahuan itu di mana ilmu agama. Sementara kalau misalnya kita mengkaji ilmu agama sebenarnya sama itu juga, cuma mungkin karena dipisahkan. Jadi dalam hal ini kita masih bisa menjelaskan. Ya, pertama tentang kematian. Allah alam bisawab. Para ulama kita menjelaskan di kematian sebenarnya ada dua, karena manusia itu terdiri dari dua unsur jasmani dan unsur rohani, dan semuanya memiliki sifat itu, sifat mati dan sifat hidup. Maka kematian adalah kematian jasmani atau kematian rohani. Kematian rohani. Baik, kematian rohani kaitannya dengan ketika rohani tersebut tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menunjukkan adanya kematian. Allah akan itu jawaban secara ringkas. Kemudian yang kedua, bagaimana mensinkronkan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan. Ya, maka kita katakan bahwa ilmu pengetahuan adalah pengawal dari ilmu agama, mengawal. Ya, jadi ilmu agama tidak bisa dipaksakan kepada ilmu pengetahuan. Kalau itu maksudnya, walaupun sebenarnya ilmu agama juga masuk dalam ilmu pengetahuan. Makanya di Barat, walaupun ini salah, sebagian orang-orang kalis membuat sebuah jurusan di kampus-kampus mereka, termasuk di Chicago, Amerika Serikat, dengan Islamic Studies. Islamic Studies. Islam Studies artinya belajar. Jadi belajar Islam. Jadi Islam ini mereka anggap sebagai sains atau knowledge, sebagai ilmu pengetahuan saja. Jadi yang ngajar orang-orang kafir, tapi ngajar Islam. Ya, tapi ini salah, jelas salah. Jadi dia pandang Islam sebagai ilmu pengetahuan. Kalau pandangan seperti ini jelas salah. Ini salah. Jadi yang benar adalah ketika ilmu pengetahuan tersebut didampingi oleh ilmu agama, sejalan. Jadi ilmu pengetahuan tidak bisa jalan sendiri, harus jalan dengan ilmu agama. Kenapa begitu? Karena ilmu agama akan menjadikan ketentraman dan ketenangan, kemaslahatan, kebaikan. Maka kita lihat orang-orang yang ilmu pengetahuannya tidak didasari dengan agama, apa yang muncul? Kehancuran, kerusakan. Ya, nuklir itu dalam satu keadaan dia bisa mendatangkan maslahat untuk manusia. Bisa untuk sebagai pembangkit listrik, ya kan? Bisa juga untuk sarana untuk kesehatan, ya, ada ya, pakai nuklir, ya. Nah itu. Kalau orang tahu agama, dia akan arahkan ke situ. Tapi kalau orang tidak tahu agama, maka nuklir ini akan dijadikan sebagai sarana dia untuk menguasai dunia. Tentunya ini kehancuran yang akan muncul. Ya, hukum rimba. Oleh karena itu, agama tetap menganjurkan seseorang itu belajar ilmu selain ilmu agama, itu ilmu pengetahuan. Sehingga dulu Nabi disebutkan dalam Kitabul Fadail oleh Imam Muslim di dalam Sahihnya, ketika Nabi berjalan, dia ketemu dengan sahabat yang sedang mengawinkan korma, ya kan? Maka Nabi mengatakan, kenapa harus begini? Nah, mendengar perkataan seperti itu, maka orang tersebut kemudian tidak mengawinkan kormanya. Dia anggap seandainya tidak dikawinkan, kayaknya akan menghasilkan juga, ya. Karena Nabi mengatakan kenapa harus begitu, ya. Padahal Nabi cuma tanya aja kenapa harus begitu, ya. Akhirnya dia tidak kawinkan. Beberapa bulan berikutnya ternyata kormanya rusak, tidak ada yang berbuah. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia tanyakan, ya Rasulullah, kenapa begini dan begitu? Maka apa kata Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Nah, dalam hadis ini atau kisah ini, Nabi tidak ada larangan bahwa kamu dilarang belajar ilmu dunia. Bahkan Nabi mengatakan kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Artinya ada dorongan dari Nabi SAW bahwa orang boleh saya belajar ilmu dunia. Bahkan dalam satu keadaan tertentu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ilmu dunia bisa menjadi wajib. Ilmu dunia bisa menjadi wajib. Seperti ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, itu sebagian ulama menjadikan dia sebagai kewajiban, harus dipelajari. Ketika tidak dipelajari berdosa. Ya, bagi orang-orang tertentu, ya, yang memang mampu. Jadi orang yang mampu belajar ilmu kesehatan, kalau dia kemudian tidak belajar ilmu kesehatan, maka dia berdosa. Karena apa? Kesehatan bisa membawa kepada kemaslahatan kaum muslimin. Jadi sekali lagi, sebenarnya ada bentuk sinkron, ada bentuk dukung-mendukung antara ilmu agama dengan knowledge, ilmu pengetahuan yang lain. Ya, sains, ya, ada bentuk kesamaan. Cuma ya kadang orang kenapa membedakan, intinya karena dia cuma tahu ilmu agama, tidak tahu ilmu agama. Cuma tahu ilmu dunia, tidak tahu ilmu agama. Ya kan? Jadi dia anggap sebagai agama ini sebagai momok. Ya kita lihat di histori sejarah manusia
dalam beberapa momen terjadi bahwa orang-orang menjadikan agama sebagai momok bagi kemajuan peradaban manusia. Padahal tidak. Kemajuan peradaban manusia sangat ditentukan oleh pemahamannya terhadap agamanya. Seperti Nabi SAW. Siapa yang paling beradab waktu itu? Rasulullah. Ya, orang-orang jahiliyah dulu mengubur anaknya yang perempuan. Kalau lahir anak perempuan langsung dikubur. Ini peradaban yang buruk. Datang Nabi diangkat wanita. Peradaban tercipta. Bahkan kalau orang-orang Barat mau jujur, orang Barat banyak mencontoh peradaban kemanusiaan dari mana? Dari Islam. Seperti ilmu kedokteran. Itu siapa yang? Kalau kita lihat buku asli dari ilmu kedokteran yang ada, buku paling kunonya adalah karangan Avicenna. Siapa Avicenna? Ibnu Sina. Ibnu Sina itu seorang Muslim. Mereka obat dengan Avicenna. Ya, jadi orang Barat banyak mencontoh dari situ. Ya. Nah, oleh karena itu maka sekali lagi belajar agama insya Allah tidak akan menjadikan kita ketinggalan zaman. Bahkan siapa yang tidak belajar agama dia akan ketinggalan zaman. Kenapa ketinggalan zaman? Karena dia tidak bisa mensinkronkan antara ilmu dunia dengan ilmu agama. Ini namanya ketinggalan zaman sudah. Orang yang maju adalah orang yang bisa mensinkronkan itu semua. Ya kan? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaallah tidak ada bentuk pertentangan, masing-masing ada pada posisinya. Cuma yang perlu diperhatikan bahwa ilmu agama adalah inti dari semuanya. Ilmu agama adalah inti dari semuanya. Semua harus diukur dengan ilmu agama, benar dan tidaknya, ya, lurus dan bengkoknya. Diukur dengan apa ilmu agama. Maka mempelajari ilmu tentunya ilmu agama dulu yang didahulukan. Karena dia adalah inti dari seluruh ilmu yang ada. Dan kita lihat munculnya cendekiawan Muslim pada abad-abad terdahulu itu dari kalangan para ulama yang paham agama. Wallahu a'lam.